mempercepat banjir bandang yang terjadi karena tidak ada daerah resapan. Empat perusahaan tambang batubara tidak melakukan reklamasi untuk perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu tidak pernah melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang, sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah terhadap daerah aliran Sungai Lemau dan daerah aliran Sungai Ketahun di Provinsi Bengkulu. Akibatnya banyak danau beracun yang terbuka tidak pernah dilakukan kegiatan reklamasi. Hal ini sangat merugikan daerah karena pendapatan pajak dan royalti dari 34 perusahaan tambang batubara sangat kecil tidak sebanding dengan kerugian kerusakan lingkungan hidup. Menurut Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah, tidak satu pun dari 34 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang. Hal ini telah menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan bencana alam banjir bandang tahun 2019 memakan korban jiwa 7 orang tewas. Hal ini sudah menjadi momok sangat menakutkan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, karena jika tata kelola lingkungan hidup buruk menimbulkan korban jiwa termasuk pelanggaran HAM berat yang disebut sebagai ekoside. Beni Ardiansyah menyesalkan sikap Gubernur Bengkulu Dr. Rohidin Mersyah yang lemah dalam penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan pengawasan terhadap kegiatan operasional pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu. Seharusnya Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat segera memerintahkan penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, sebagai aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang melanggar tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan. Beni Ardiansyah menegaskan dampak kerusakan lingkungan hidup sangat merugikan ekosistem alam sehingga perusahaan daerah air minum Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu kehilangan air sungai yang bersih sebagai sumber air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kehilangan sungai sebagai sumber air bersih merupakan kerugian yang sangat besar karena menyangkut hajat hidup 2 juta warga Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu Metro Update, TV Risdianto melaporkan. Indikator-indikator yang memang harus dijawab, baik dalam konteks tambang itu sendiri, baik itu dalam indikator-indikator negara. Sampai hari ini saya melihatnya, kalau bicara tentang aktivitas ya, kita tidak melihat ada proses pemulihan. Yang ada misalnya di Inti Bara Perdana kalau nggak salah di tahun 2005 berapa ya, saya lupa itu. Mereka melakukan menggunakan bibit sawit di apa namanya di perusahaan di Cakrawala Dinamika Energi. Mereka menggunakan sawit juga, artinya mereka nambang di lahan sawit atau seperti apa kita nggak ngerti, tapi mereka menanamkan pemulihan dari tanam sawit. Nah ini kalau bicara tentang indikator mengembalikan fungsi yang sebelumnya, apakah boleh misalnya tanam sawit itu menjadi proses reklamasi? Ini indikator-indikator ini kami melihat dari kita checklist aktivitas tambangan yang ada di Bengkulu, kita melihat hampir tidak ada memenuhi soal aspek-aspek pemulihan untuk mengembalikan kerukan-kerukan yang dilakukan oleh tambang sebelumnya. Sehingga di sisi lain juga ya, pemerintah provinsi lemah dalam konteks bagaimana misalnya siapa yang melakukan indikasi terkait dengan menghitung kerugian-kerugian atau menghitung apakah mereka melakukan reklamasi. Nah, saya mau mencoba mengkritisi pemerintah sendiri. Jadi tambang dan pemerintah itu melakukan ada membuat rekening bersama terhadap pemerintah, mereka membuat deposito sehingga mereka itu punya garansi terkait dengan bank
itu dijadikan jaminan reklamasi. Tapi kebiasaan tambang kan uang itu apabila tidak melakukan reklamasi maka diambil oleh pemerintah. Itu tidak seimbang dengan lubang yang di. Nah, setahu kita misalnya 1 hektar tambang itu reklamasinya itu kan sekitar 10 jutaan. Artinya ini kan namanya pembodohan terhadap wilayah kita sendiri. Kenapa? Uang yang dideposito itu tidak seimbang dengan kerusakan yang dilakukan oleh tambang untuk melakukan aktivitas. Artinya, kalau mereka tidak melakukan reklamasi, mereka tidak menganggap kerugian bahwa uang itu ambil aja. Nah, sekarang itu pemerintah yang bodoh. Terlalu kecil mengambil jaminan reklamasi. Seharusnya negara harus menghitung betul berapa misalnya kalau kita bicara tentang neraca lingkungan hidup, berapa nilai dari aktivitas 1 hektar pertama sektor. Kita melihat tuh di tahun 2015 sampai 2016 ada tambang-tambang yang kita mencatat lubang tambangnya. Ada kita sebutkan ada Bara Indah Lestari, Bukit Sunur, Inti Bara Perdana, Bara Mega Kuantum, Firman Ketaun, Klatim Golba, Intama, Ratu Sampan Mining, Sakralawa, Dinamika Energi. Nah, kita melihat dari jumlah 2015 dari tambang-tambang yang disebutkan tadi, 2015 ada 37 lubang tambang. Di tahun 2019 itu jumlah tambangnya itu meningkat dari 37 menjadi 113 lubang tambang. Nah, ini menjadi catatan kita bahwa bagaimana nasib lubang-lubang tambang yang terjadi itu. Apakah misalnya